Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Rani. Di pertemuan hari ini kita akan belajar materi baru ya, yaitu materi tentang pengumpulan data. Seperti biasa, Bu Rani tidak bosan untuk selalu mengingatkan kalian. Karena kita masih berada di musim pandemi, oleh karena itu yang pertama kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Lalu yang kedua, mencuci tangan. Lalu yang ketiga, menggunakan masker saat keluar rumah ya. Dan yang terakhir, kita harus tetap menjaga jarak antar sesama. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati video pembelajaran diharapkan siswa dapat melakukan pengumpulan data. Nah, berbicara tentang data, apa itu data? Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Berikut beberapa cara pengumpulan data. Ada 4 cara ya. Yang pertama melalui tes. Lalu yang kedua pencatatan langsung, yang ketiga wawancara, dan yang keempat isian singkat. Cara pengumpulan data yang pertama yaitu melalui tes. Tes adalah teknik pengumpulan data yang berbentuk beberapa pertanyaan untuk menguji kemampuan seseorang. Biasanya pemerolehan data melalui tes ini dilakukan oleh bapak atau ibu guru. Bapak atau ibu guru seperti yang anak-anak tahu sering melakukan ulangan, baik ulangan harian, PTS, atau PAS. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperoleh data hasil belajar siswa. Sehingga ketika data itu didapat, bapak atau ibu guru mengetahui perkembangan belajar siswa bagaimana, apakah naik atau turun. Lalu yang kedua yaitu melalui pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan kemudian dicatat. Kalau di sekolah biasanya kita melakukan ini pada akhir-akhir semester. Jadi pada akhir semester bapak atau ibu guru pernah melakukan menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperoleh data tentang berat badan dan tinggi badan yang anak-anak miliki. Kemudian nanti data tersebut dimasukkan di dalam raport. Yang ketiga yaitu wawancara. Sebuah data juga bisa didapatkan dengan cara wawancara. Sebelum melakukan teknik ini, kalian harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Contoh, makanan apa yang kamu sukai? Misal, ada Nindi. Nindi suka makanan apa? Nindi suka donat. Lalu yang kedua, kita tanya lagi. Belva suka makanan apa? Oh, Belva suka pizza. Lalu kita tanya lagi. Davin suka makanan apa? Oh, Davin suka donat. Nah, setelah semuanya ditanya, anak-anak tinggal merekap. Oh, ternyata di kelas 5C yang menyukai donat ada 10 orang, kemudian yang menyukai pizza ada 6 orang. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu isian singkat. Pengumpulan data dengan lembar isian, yaitu dengan cara masing-masing orang yang mengisi lembar isian. Hasilnya kemudian dikumpulkan. Nah, isian singkat ini bisa dilihat di sini ya contohnya. Jadi, isian singkat ini diberikan kepada masing-masing orang. Nanti orang yang mengisi lembar isian tersebut. Kemudian nanti anak-anak tinggal merekap namanya siapa, alamatnya di mana, sampai golongan darahnya apa. Seperti itu ya anak-anak.
Sekarang kita belajar bagaimana cara menyimpulkan data yang sudah kita miliki ya. Di sini Bu Rani sudah memiliki contoh hasil ulangan matematika kelas 5. Di sini ada yang dapat 65, 70, 85 dan seterusnya. Nah, data ini masih acak nilainya. Kemudian jika kita ingin mengetahui berapa nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di samping, berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atas 85 dan berapa banyak siswa yang nilainya di bawah 75, kita harus mengikuti cara berikut ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengurutkan data yang kita miliki, mulai dari angka yang paling kecil hingga yang paling besar. Kenapa harus diurutkan? Supaya ketika menjawab pertanyaan seperti itu tadi, dalam mengurutkan data itu menjadi lebih mudah. Nah, data ini sudah urut ya anak-anak. Kita jawab pertanyaan yang pertama ya. Berapa nilai terendah dan nilai tertinggi dari data tersebut? Nah, setelah kita urutkan, kita tinggal menggarisbawahi angka yang pertama dan angka yang terakhir, yaitu 60 dan 90. Lalu yang kedua, berapa siswa yang nilainya 85 ke atas? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 siswa. Lalu yang terakhir, berapa siswa yang nilainya di bawah 75? Kita hitung lagi ya. Mulai dari 60. 60, 65, 70, 70, 70. Jadi ada 5 siswa yang mendapat nilai di bawah 75. Seperti itu ya anak-anak cara mengerjakannya. Cukup mudah bukan? Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kalian sudah belajar tentang materi pengumpulan data. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, tertib beribadah, dan patuh kepada orang tua. Bu Rani akhiri ya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.